sahabat bahasa, kali ini kita berjumpa lagi dalam Siniar Bahasa dan Sastra dengan mengangkat topik penguatan bahasa ibu melalui literasi karya sastra Jawa. Tentu sahabat bahasa penasaran apakah karya sastra Jawa itu banyak atau sedikit bila dibandingkan dengan karya sastra Indonesia. Kali ini sudah hadir di samping saya Mbak Uci. Itu beliau ini adalah dosen dari Universitas Negeri Semarang, kemudian aktif menulis geguritan, menulis cerkak, esai bahasa Jawa. Kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih setengah jam untuk membahas tentang penguatan bahasa ibu tersebut. Silakan nanti sahabat bahasa simak perbincangan kita pada kali ini. Halo, Mbak Uci, gimana kabarnya, Mbak? Halo, selamat siang, Iya, sugeng siang. Oh iya. Siang. Mari kita sapa dulu Mbak sahabat bahasa yang ikut menyaksikan siniar kali ini. Selamat siang, sugeng siang, sahabat bahasa. Mbak, siniar kali ini kita akan membahas tentang penguatan bahasa ibu melalui literasi karya sastra Jawa. Nah, ini topik yang menarik ya, karena kemarin kita sudah berbicara tentang dongeng, revitalisasi bahasa daerah melalui mendongeng, kemudian pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, dan sekarang ini kita akan berbincang-bincang tentang penguatan bahasa ibu melalui literasi karya sastra Jawa. Nah, sebenarnya jumlah karya sastra Jawa ini banyak apa tidak ya, Mbak ya? Karena biasanya itu kan orang mempunyai pemikiran kalau karya sastra Jawa ini sedikit begitu. Nah, tapi di sini kita harus menguatkan bahasa ibu melalui literasi karya sastra Jawa. Gimana pendapat Mbak Uci? Terima kasih, matur nuwun Mbak Cynthia. Ya, kalau kita membahas tentang jumlah atau dalam hari ini kan berarti kuantitas ya. Produk atau karya sastra Jawa saat ini, meskipun di era digital, itu jumlahnya sudah cukup. Kalau dibandingkan dengan sastra Indonesia ya tentu saja masih lebih banyak sastra Indonesia ya, karena kan ini sifatnya sastra lokal. Namun yang saya katakan banyak itu atau sudah cukup, bahkan kalau kami karena tahu betul bagaimana perkembangan sastra Jawa saat ini itu menganggap bahwa justru melimpah. Nah, persoalannya kemudian kenapa toh kok sekarang itu masih saja orang menganggap bahwa mencari bukunya itu sulit atau belinya di mana gitu ya, memperoleh di mana? Karena memang kalau dibandingkan dengan sastra Indonesia atau sastra yang lainnya, buku-buku ini kan sulit kita temui di toko-toko buku konvensional ya, atau penerbit-penerbit mayor, karena yang menerbitkan itu memang rata-rata penerbit-penerbit lokal. Namun jumlahnya banyak. Indikasinya dari mana? Misalnya buktinya sekarang banyak penghargaan-penghargaan atau ajang-ajang yang memberikan kesempatan pada karya-karya sastra termasuk Jawa itu, kalau kami lihat itu jumlahnya dalam satu pengiriman itu misalnya novel, cerkak, guritan itu lebih dari 15 buku. Kalau satu event, satu ajang gitu ya. Artinya dalam itu kan biasanya penghargaan itu setiap tahun ya. Artinya berarti kan paling tidak setidaknya setahun itu lebih dari 5 buku, baik novel, cerkak, guritan itu terbit. Hanya memang pangsa pasar atau marketnya ini yang terbatas, karena memang diakui tidak banyak toko-toko buku yang menyediakan. Jadi biasanya penulisnya sendiri harus juga dia penulis, dia juga nanti menjual, penerbitnya bekerja sama dengan penerbit, atau sekarang ini ada beberapa istilahnya lapak warung sastra Jawa yang dia mau underground bergerilya memasarkan karya-karya para penulis itu. Kira-kira ini kalau sahabat bahasa ingin membeli buku sastra Jawa ini kemana itu? Alurnya atau tempatnya di mana? Betul. Kalau menyebut merek ini boleh? Ya mungkin kalau misalnya ya kita
yang kita kenal kan selama toko buku itu yang misalnya yang mayor Gramedia lah ya. Itu mungkin sangat sulit ya karena tidak ada, bukan hanya Gramedia, mungkin beberapa penerbit atau toko buku besar lain juga kami sadari mungkin a priori dulu ya dengan prospek apakah ini laku atau tidak kalau jual buku karya sastra Jawa. Maka biasanya kemudian penulis dan penerbit ini punya teknik sendiri. Dalam istilah Jawa itu ada, kita sering punya slogan ditulis dewe, diterbitke dewe, didol dewe. Ya mudah-mudahan tidak dibaca sendiri. Ini kalau di sastra Jawa itu yang sejak dulu saya tahu itu ada warung sastra Jawa itu yang pengelolanya Bu Rini Tripuspohardini. Beliau juga pengarang, penulis. Setahu saya sudah puluhan tahun ya beliau itu konsisten menggelar lapak buku sastra, di mana ada kegiatan sastra beliau membawa buku-buku karya para penulis itu yang mungkin dititipkan ya, dijual begitu. Dan sekarang sudah merambah juga online ya, ada pengiriman via pos gitu. Jadi tidak hanya, kalau dulu betul-betul memang dibawa kemana-mana, bukunya digelar benar-benar seperti bazar itu. Nah sekarang istilahnya konsumennya tidak terbatas Jawa Tengah, Jawa Timur, DI yang saya tahu karena saya juga beberapa kali mengamati gitu ya, dari di Jakarta, Cirebon, jadi meluas, sudah sangat luas, apalagi sekarang kan sudah online ya. Kemudian selain itu juga beberapa penjual yang dalam hal ini penjual indie, mereka biasanya kalau kita cari di pasar loak atau toko-toko buku lawasan, itu justru kita bisa menemukan harta karun berupa karya sastra Jawa, baik yang lawas maupun yang baru. Kemudian ke penerbit-penerbit itu sendiri juga seringnya gitu. Nah, komunikasi atau marketing seperti ini memang masih menjadi ciri khas di karya sastra Jawa ya. Tantangan ya ini. Bahkan kalau saya ke mahasiswa, mohon maaf ini ya, masih ada istilah harus diwajibkan membaca, diwajibkan membeli. Kalau tidak, mereka ya tidak akan membeli gitu. Ya tetap ada ya 1-2 mereka kesadaran membeli. Hanya kalau kita tidak menghimbau untuk membeli, ya nanti siapa yang murid-muripi ini gitu. Jadi memang harus ada trik seperti itu, apalagi kaitannya dengan penguatan bahasa ibu, termasuk mohon maaf sekarang tuh di sekolah-sekolah kan sangat minim sekali buku-buku karya sastra Jawa. Ya. Apakah dengan demikian itu penulis sastra Jawa itu ada komunitasnya gitu ya? Kalau misalnya mereka mau menerbitkan buku, terus di komunitas itu diperkenalkan, kemudian ada juga komunitas penerbit begitu? Betul. Jadi sekarang itu ada beberapa komunitas penulis, mungkin juga pengarang ya. Jadi mereka secara sukarela bersama-sama itu ya membuat karya, kemudian dibuat antologi, diterbitkan bersama gitu, kemudian mungkin dikelola atau dijual gitu. Tapi ada juga yang memang secara mandiri menerbitkan sendiri juga banyak. Jadi penulis itu sendiri memang gini, saya beberapa kali pernah ngobrol dengan sastrawan senior gitu yang sudah punya jam terbang tinggi dan menulis cukup banyak gitu. Saya mencoba bertanya, ya, ini kalau menulis buku mau diakui atau tidak pasti kan butuh modal ya. Panjenengan ini kira-kira selama ini sudah dapat apa nih dari menulis karya sastra Jawa? Jawaban beliau begini, jadi sastra Jawa kuwi kemareman. Jadi bisa nulis, kemudian menerbitkan buku, kemudian menjual walaupun harus door to door, itu rasa kemareman dulu. Kepuasan. Ya, kepuasan. Gitu ya. Meskipun tidak dapat dipungkiri harus modal dan ya kalau cari
keuntungan selain mungkin tidak banyak ya. Jadi kemarahan karena saking cintanya dilandasi tresno asih itu mungkin ya gitu. Berarti kan kalau dari pembicaraannya Mbak Uci tadi kayak positif ya, optimis lah, karya sastra Jawa itu banyak ya. Apalagi setiap tahun bisa terbit 5, 6 buku baru ya. Sayangnya memang ini media untuk penyalurannya yang mungkin harus dikembangkan. Kalau tentang karya sastra tadi kan sudah banyak ya Mbak ya. Kalau minat membacanya itu gimana? Kalau bukunya banyak, minatnya gimana? Betul. Jadi kita itu sekarang dalam posisi kan sedang ingar-bingar, betul ya kalau bahasa ingar-bingar ya. Dan ingar-bingar serba teknologi digital. Sekarang itu seolah semuanya itu sudah ada di genggaman. Dan harus kita akui bacaan yang berwujud teks ya seperti ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi kita ke bawah. Karena apa? Mereka bangun tidur sudah menerima informasi. Kalau dulu bangun tidur kita buru-buru baca koran apa gitu ya. Kalau sekarang buru-buru baca gadget, gawai, handphone, karena memang kalau tidak nyimak ya kita itu ketinggalan informasi. Nah, ini berdampak pada anak-anak sekarang juga, mohon maaf, daya minatnya itu sangat turun, sehingga meskipun di sekolah sekarang masih ada ya buku teks itu, tahapan kognisi untuk mengevaluasi, menganalisis, kemudian meng-create sebuah wacana itu kurang. Kalau dalam taksonomi Bloom kan ada yang paling tinggi itu ada C4, C5, C6 ya. Jadi setelah menganalisis, evaluasi, meng-create. Nah itu kalau dalam bacaan itu kan harus membaca, menginterpretasi, kemudian mereka melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, atau mungkin menggagas. Dan itu semua kan sebetulnya ada di karya sastra. Napa malih kalau bahasa Jawa, nilai-nilai, unggah-ungguh, pesan moral itu hanya bisa ditemukan kalau membaca tuntas, tamat. Gitu? Karena kan tidak tertulis nilai-nilai itu. Nah, sekarang mereka membaca seperti itu, tingkat kesabarannya sudah sangat kurang gitu. Mereka lebih ingin yang instan. Bahkan anak itu kalau dulu cari kamus ya, kata-kata sulit itu kan cek kita kamus tetap. Nah sekarang ada ChatGPT, ada AI, buka kamus atau cek kamus digital pun bagi mereka nggak banget gitu. Ya itu realitanya. Itu kan salah satu, padahal apalagi kalau proses menulis ya, mengarang, cerka, menulis, atau mungkin temukan nilai-nilai. Waduh, kok harus tuntas? Mereka itu sudah dengan malas. Ya, sekarang banyak aplikasi. Nah, ini kan mempengaruhi pada bacaan. Nilai-nilai yang ada di dalamnya tidak bisa digantikan dengan teknologi karena akan berbeda rasanya. Termasuk sekarang menulis semuanya pakai ChatGPT atau AI, tetapi karya sastra khususnya ya, apalagi kalau bahasa Jawa, itu kan imajinasi dan mengolah ide gagasan. Walaupun mungkin template-nya ada di aplikasi, tapi itu berbeda ketika bisa nulis sendiri. Nah ini yang sudah tidak dialami oleh generasi sekarang, kenyataan gitu. Maka berani nggak ya kira-kira kita membuat kebijakan atau membuat terobosan, bukan kok kita kembali ke masa lampau untuk membaca menulis buku cetak ya, bukan berarti lantas kembali ke masa lampau, tetapi kita mengembalikan pemahaman dasar bahwa yang namanya keterampilan berbahasa itu kan ada membaca, menyimak, menulis, berbicara gitu. Ya keterampilan dasar membaca itu ya membaca. Kalau ini sudah tidak dilalui tahapan ini, ya sudah, kita sudah menjadi
manusia, ChatGPT, AI dan lain sebagainya itu kenyataan sekarang. Iya. Berarti kendalanya tadi ada dua ya. Dari segi distribusi bukunya kan memang belum luas. Kemudian dari minat baca sekarang sudah turun. Apalagi ada tadi AI, kemudian ChatGPT dan sebagainya. Iya. Padahal di negara maju seperti Finlandia, Belgia, Swiss, Italia, Amerika itu malah sekarang pengennya kembali ke metode yang dulu, malah meninggalkan gaul itu. Tapi Indonesia bagaimana kira-kira Mbak Uci? Apa di Jawa Tengah lah kita berbicara. Jadi kalau Mbak Sintia tadi menyebutkan beberapa negara maju itu betul, mereka sudah melakukan kajian, bukan lantas mereka tidak pro dengan teknologi ya, justru karena mereka sangat memahami dampak teknologi, kemudian melakukan evaluasi. Pendidikan itu memang harus selalu melakukan evaluasi. Setelah bertahun-tahun dilakukan kajian, evaluasi, oh ternyata dampaknya ini, khususnya kita bicara di lingkup karya sastra untuk penguatan bahasa nih. Teknologi ini memang harus dihindari dulu, khususnya untuk anak usia SMP ke bawah ya, 15 tahun, 16 tahun ke bawah. Karena kalau tidak, ya kita mau bicara penguatan bahasa ibu, revitalisasi, sumbernya dari mana Nusewu? Di rumah itu kebiasaan keluarga Jawa pun yang menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi sehari-hari sudah sangat jarang. Di sekolah demikian juga. Lalu di mana mereka akan mendapat referensi itu? Kan kesulitan berbahasa itu kan pada tembung ya, diksinya apa, apalagi kalau Jawa ada unggah-ungguh. Mereka itu mau belajar dari mana? Ya dari karya sastra itu sebetulnya memuat, ada dialog, ada diksi, ya, ada nilai-nilai, itu semuanya ada. Dan kenapa saya mengatakan di dalam karya sastra itu komplit? Karena ya secara verbal ada, secara nilai-nilai ada semuanya. Nah, kalau mereka sudah tidak mau atau kita tidak mengembalikan pembiasaan ini, ya, khususnya tadi untuk kenapa kok 16 tahun ke bawah, kalau mereka belum siap secara intelektual untuk meramu gagasan mandiri ya. Lain kalau sudah SMA ke atas, oke, mereka sudah bisa berselancar. Nah, ini kan memang harus dikontrol. Nah, sumbernya ini saat ini gitu, ya karya sastra itu, andai kita mau. Dan kan tidak harus karya sastra itu yang kanon, yang tingkat tinggi, tadi kan boten, banyak wacan bocah, dongeng termasuk, gitu. Dan bahasa-bahasa yang lugas, yang tidak harus yang mendaki-daki istilahnya, tidak harus yang begitu. Nanti kalau yang sudah tingkat SMA, kuliah itu baru diberi bahasa sastra itu. Jadi yang penting anak-anak itu diberikan konteks. Kalau hanya mengajarkan diksi bahasa Jawa dengan hafalan, misalnya anak sapi pedet, anak kebo gudel, tanpa ada konteks, itu kan bingung. Lah kita mau meletakkan ini di mana? Ya di dalam cerita, di dongeng, gitu, di legenda, dalam cerkal novel. Enggak gue jadinya tentang ujuk-ujuk promo ngoko bapak ibu lah. Kalau hafalan kan gimana? Ya kita harus ada konteks, wacana. Dan wacana itu ya di karya salah satu karya sastra. Karya sastra nanti bisa kok dialihwahanakan di drama, buat film pendek, ya. Dan sangat bisa berkolaborasi dengan teknologi multimedia. Tapi selama Mbak Uci berkecimpung di sastra Jawa ini ya, itu di sekolah-sekolah itu juga ada buku-buku sastra Jawa yang disebutkan tadi sudah masuk ke sekolah-sekolah juga kan? Betul, ini menarik. Mohon maaf kalau nanti mungkin ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Beberapa kali ketika saya melakukan pelatihan atau workshop ke sekolah-sekolah, saya selalu kan bertanya, apakah Bapak Ibu atau sekolah ini di perpustakaan ada buku-buku karya sastra Jawa atau berlangganan, entah buku entah majalah berbahasa Jawa. Hampir semuanya
sebagian besarnya ada memang yang berlangganan atau punya perusahaan, tapi sebagian besar ternyata tidak. Dan alasannya apa Mbak Cynthia? Apa? Ini anggaran. Nah, apalagi ini ditambah dengan kebijakan efisiensi. Rata-rata dulu sebelum ada kebijakan efisiensi pun mereka gini alasannya di sekolah. Kalau guru suruh langganan, ya Allah, atau beli buku sendiri gajinya berapa, nggak sanggup. Atau sekolah itu tidak menganggarkan karena apa? Mungkin mereka menganggap ada plot-plot lain yang lebih urgent, sehingga literasi atau berlangganan majalah atau buku bahasa Jawa dianggap bisa dikesampingkan dulu. Artinya kan dia tidak dianggap penting. Nah ini kan berarti perlu ada pemahaman dulu bahwa literasi bahasa Jawa itu penting. Yeah. Kalau semua pihak bersepakat, baik sekolah maupun ya pihak yang berwenang manapun lah, ini kemudian pasti nanti ada plot prioritas. Nah di sini kemudian nanti barulah kemudian akan ada ya. Karena tadi kalau panjenengan bertanya ada sih, tapi tidak banyak. Dan biasanya itu guru-guru mengusahakan sendiri. Kenapa tidak di sekolah? Karena sekolah alasannya itu anggaran terbatas. Kalaupun ada tidak banyak. Itu. Jadi kadang-kadang kan kita kalau menawarkan materi atau buku-buku ke guru itu ya alasannya kalau tidak yang memang minat atau kesadaran sendiri memang suka tidak mempunyai kerentak. Lah sekarang sedih lah bagaimana mau mengajarkan pembiasaan ini ya kalau gurunya sendiri mungkin bahannya kurang. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan alasan anggaran kan kita bisa apa? Berarti masalahnya kompleks ya Mbak? Bahkan ada buat guyonan ya kan? Gimana? Andai ini kan bahasa Jawa, bahasa lokal. Andai setiap RT atau RW atau lurah gitu ya punya kepedulian terhadap literasi bahasa Jawa, satu lurah di desa di Jawa Tengah membeli 10 buku saja untuk dibagikan ke warganya atau di balik desa. Jadi setiap lurah beli buku 10 ya, buku bahasa Jawa murah paling larang 60.000 ya. Beli 10 saja. Novel atau cerkah atau geguritan lah, bagi-bagikan ke warganya, bagikan. Sudah berapa desa kali berapa itu? Itu kalau mau ngurip-nguripi sastra Jawa secara real konkret ngeten niku. Selain kita ngoyak-oyak, masa ya kita ngoyak-oyak guru terus, ngoyak-oyak pembaca hidupnya kan tidak hanya untuk beli buku. Jadi kompleks ya, betul. Soal ketersediaan penerbit yang mau menerbitkan karya sastra Jawa kan masih belum ya, paling kan penerbit indie yang mayor belum berminat. Kemudian yang kedua minat baca juga masih kurang. Kemudian yang ketiga masalah ketersediaannya juga kurang kan. Kemudian kalau berhadapan dengan mahasiswa itu kira-kira kan ini Mbak Uci kan dosen sastra Jawa ya. Kira-kira trik supaya mahasiswanya itu minat membaca karya sastra Jawa itu gimana? Apa harus dipaksa dulu memang atau bagaimana Mbak? Kita tidak memungkiri bahwa minat mahasiswa itu tidak hanya siswa, minat mahasiswa juga berkurang. Jadi kalau untuk kelas awal, artinya untuk mahasiswa awal-awal memang harus diarahkan untuk membeli. Saya tidak ingin menggunakan kata wajib ya, tapi harus diarahkan beli. Jangan minjam apalagi memfotokopi. Ya. Jadi tidak boleh memfotokopi kecuali kalau itu memang literatur lawas ya, yang maksudnya gini, ada literatur referensi tertentu yang sudah tidak terbit, misalnya naskah-naskah kuno itu kan perlu justru dirawat, nah mau digandakan atau digitalisasi. Tapi kalau untuk buku-buku referensi karya sastra Jawa, cerkah, novel itu kan banyak jumlahnya, masih ada. Jadi satu itu tidak membolehkan untuk memfotokopi selama buku itu memang sangat mungkin untuk diperoleh. Kemudian mengarahkan untuk baca.
nanti kalau ada penugasan menurut sewu sekarang itu juga mereka referensinya kan mesti masih banyak yang www http itu kan tidak valid seperti itu. Jadi kita tidak membolehkan sumber referensi yang tidak jelas. Kemudian untuk bahan analisis, bahan kajian, misalnya kalau di Jawa itu ada kajian novel, kajian cerkak, kajian guritan atau karya sastra yang lain. Itu kita berusaha memberikan rekomendasi karya-karya yang memang sudah teruji. Teruji itu bukan lantas karya yang menang lomba juara atau bukan, tetapi memang karya-karya yang penulisnya sudah memiliki cukup pengalaman jam terbang. Kemudian ini untuk menghindari agar mereka tidak mencari di sembarang sumber internet. Kadang karena kenapa Bu kok tidak boleh cerkak atau gurit atau novel sekalipun yang di internet? Bukan apa-apa, harus diakui di internet itu banyak karya yang tidak jelas penciptanya dan tulisannya, hal mendasar misalnya O, A, T, D, H, tapi sudah diupload. Nah kalau barang atau materi seperti itu kajian kan ya menyesatkan, ya gitu. Apalagi dibaca nanti ya. Gitu. Jadi mereka tetap kita arahkan khususnya untuk kelas-kelas awal ya, itu membaca karya-karya yang memang sudah teruji dalam arti baik pengarangnya maupun karya itu sudah banyak dibaca oleh masyarakat, karena kan untuk bahan kajian. Namun demikian kita tidak menutup kemungkinan untuk mereka membaca karya-karya lain, apalagi majalah, koran sekarang masih banyak kan. Jadi lintas generasi yang dibaca, tidak hanya di buku, bisa majalah, koran gitu. Ada yang bertanya, kenapa harus buku ber-ISBN, buku cetak, penerbit, kenapa harus majalah, kenapa tadi ya tidak boleh yang sembarangan? Selain jawabannya tadi tidak jelas tadi, juga konten isinya. Yang kedua, setidaknya kalau sudah dimuat di majalah, koran, itu kan sudah ada redaktur ya, sudah ada filter. Setidak-tidaknya kita pasti percayalah pada redaktur. Kalau buku juga sudah ada penyunting, sudah ada editor gitu. Itu untuk kalau untuk bahan kajian ya, itu seperti itu. Jadi kenapa kok tidak boleh sembarangan gitu? Kita memang harus diarahkan dulu ya, dalam arti tadi meminta mereka untuk memiliki, bukan hanya baca di perpustakaan atau pinjam meminjam, tapi upayakan untuk memiliki. Karena mahasiswa bahasa sastra ya, yang dimiliki hartanya itu kan yang bisa dibanggakan ya buku ya. Termasuk guru kalau oleh-oleh workshop atau pelatihan itu ya bukan oleh-oleh makanan, tapi oleh-olehnya buku, literatur itu. Lalu kalau peran keluarga bagaimana Mbak dalam pembiasaan membaca literasi? Nah ini peran keluarga ini memang menjadi ruang untuk siswa itu mengimplementasikan yang diperoleh di sekolah. Jadi supaya nanti antara yang diajarkan di sekolah dengan yang dialami di dalam keluarganya itu tidak terlalu jauh. Kadang-kadang kan kita memberikan materi atau soal atau penugasan di sekolah itu yang sifatnya teoritis. Nah ini juga masih berkaitan dengan bahasa ibu, namanya berbahasa. Akan lebih bagus kalau kita lebih banyak memberikan drill, pelatihan atau praktek-praktek berbahasa, menulis, berbicara gitu ya, praktek-praktek berbahasa, tidak banyak berteori. Nah sayangnya masih juga baik dalam materi maupun soal itu yang soalnya bersifat istilahnya dalam pembelajaran itu diskrit ya, teoritis. Lah kalau berbahasa Jawa diminta ngapal ke yang sifatnya teoritis itu kan susah. Maka tadi harus ada konteks. Jangan lagi menghafalkan ansih. Nah, kalau mau menugaskan mencari kosakata, mengartikan diksi itu ya
harus juga dibarengi dengan mereka diminta praktek misalnya. Jadi tugasnya itu kalau di rumah praktek berbicara dengan orang tua, karena sebagian besar meskipun kita itu di desa, sekarang udah mama papa ya, seorang mama papa ya. Jadi mama papa artinya sudah berbahasa Indonesia. Kalau ini kan tidak bisa kita hindari, maka treatmentnya salah satunya mengajak siswa supaya di rumah juga praktek berbahasa dengan orang tua. Jangan justru di rumah diberi PR yang orang tuanya pusing lagi mencari sumber jadi bahasa Jawa ngebot-boti. Nah, kalau di rumah selain guru juga memberi suplemen untuk praktek berbahasa Jawa, tidak harus daging-daging, paling tidak siswa bisa nggih boten dalem mama wis siram, papa wis dahar, nggak apa-apa campur-campur, tapi unggah-ungguh itu sudah terasa gitu. Mama udah dahar, ya nggak apa-apa, biar dulu, tapi mereka tahu bahwa oh dahar itu untuk mama gitu. Nah selain itu ya mari kita mama-mama muda ya, keluarga muda, tetap kita membiasakan pada putra-putri kita komunikasi berbahasa Jawa, bahasa ibu, meskipun tidak utuh. Dalam arti ngaten tadi, memang sulit untuk secara utuh kalau tidak dari keluarga yang memang ketat sekali, karena ada kan keluarga yang memang ketat. Tapi kita setidaknya mencoba tadi, unggah-ungguhnya kecekel, jadi tidak harus tuh mama wis dahar. Ini kan campur-campur ya, tapi ya ora apa-apa. Yang penting mereka tahu dulu nih nanti lama-lama mereka kemudian kalau di komunikasi mungkin walaupun dengan mama papanya mesti WA-an ya. Nah kita coba nih mama papa nih menjawabnya anggenipun mangsuli mawi basa Jawi. Nah, nyuwun napa nggih. Anak saya tuh dia WA apa tuh tak jawab kromo Jawa terus langsung mau tidak mau dia menjawab dengan bahasa Jawa itu walaupun tidak utuh, belum utuh kan namanya upaya. Okay. Lalu bagaimana mengaitkan antara karya sastra Jawa, literasi karya sastra Jawa untuk menguatkan bahasa ibu itu? Ya, kalau literasi karya sastra Jawa ini sudah otomatis dia menggunakan bahasa Jawa. Berarti secara otomatis karya sastra Jawa ini sudah menjadi salah satu wujud penguatan bahasa ibu. Nah, kalau tadi kita bahas sebetulnya secara bentuk, secara wujud itu sudah ada. Ya, saya katakan banyak lah, Mbak. Saya berani mengatakan banyak. Ini kan persoalannya mau dibaca atau tidak, mau pada nyari apa? Nah, carinya kemana ya? Carinya kemana? Jadi persoalan. Para penerbit, para toko buku atau di mana itu ya? Nah, jadi marketingnya itu sebetulnya sudah ada, hanya memang belum luas. Jadi secara wujud sudah ada. Nah, yang perlu dikuatkan adalah kita kembali untuk mau membacanya. Membaca itu dalam rangka tadi, selain kita memperoleh nilai unggah-ungguh, nilai moral, samsam juga secara konteks akan memperkaya kosakata, diksi. Sekarang ini satu-satunya menurut saya ya, untuk memperkaya kosakata bahasa Jawa, menambah diksi ya dengan membaca karya sastra, baik itu buku maupun majalah. Mau dari mana? Mau nonton ketoprak wayang kan sulit lagi bahasa ya itu juga penting. Artinya untuk membaca itu untuk anak-anak itu, mau di keluarga kan rata-rata sudah berbahasa Indonesia. Jadi untuk memperkaya diksi, untuk menambah, untuk menguatkan bahasa ibu, mari kita beramai-ramai membaca, menyerap itu tadi. Nah, alon-alon nanti kemudian menikmati wayang, menikmati bahasanya, estetikanya bisa lebih
tinggi, ya, kan menggunakan banyak kata-kata arkais. Kalau karya sastra cerkap novel itu kan masih relatif mudah dipahami sebetulnya, meskipun ya perlu perjuangan itu untuk membiasakan itu, Mbak. Ya, setelah ini sahabat bahasa harus cari rame-rame ya, dimana kita bisa mendapatkan buku sastra Jawa. Nanti bisa tanya ke Mbak Uci, Ke saya, belilah. Sahabat bahasa, terima kasih karena sudah menyimak siniar bahasa dan sastra kali ini. Setelah ini, semoga sahabat bahasa tertarik untuk mencari karya sastra Jawa. Bukan hanya mencari saja ya, tapi membacanya, kemudian mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih kepada Mbak Uci dan terima kasih kepada sahabat bahasa. Tetap lestarikan bahasa daerah kita.